Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat religi, senang sekali saya Dewi Mana Karmelawati akan membersamai sahabat pada podcast Bincang Satria edisi Drakor, diskusi rutin anti korupsi. Nah sahabat, pada segmen kesayangan kita kali ini adapun tema yang akan kita bahas erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana ini seakan-akan kita kena jebakan Batman, diterima salah, tidak diterima juga salah. Yaitu tema kita gratifikasi, terima kasih yang berbahaya. Ada tanda tanyanya. Oke, untuk mengupas tuntas tentang tema kita kali ini, kita telah kedatangan narasumber yang kece badai, kece ya, kece. Yang pastinya berkompeten. Beliau adalah Bapak Ahmad Maplur Suhaidi SAG. Beliau merupakan Kepala KUA Kecamatan Nusa Penida. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum semuanya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, terkait tema tadi Bapak tentang gratifikasi. Mari Pak kita bincang-bincang lebih jauh tentang gratifikasi. Oke, siapa takut? Ngomongin soal gratifikasi ini sangat menarik Bapak. Masyarakat kita ini kan terkenal ramah tamahnya, menjunjung tinggi adat, suka memberi. Nah, tapi terkadang ini batas antara ketulusan dan pelanggaran itu beda tipis nih Pak. Menurut Bapak itu bagaimana Bapak? Tar dulu, katanya tadi beda tipis. Ya, setipis apa itu? Setipis kesabaran saya Bapak. Jangan. Setipis tisu Pak. Ini kita kulik dulu apa sih gratifikasi itu. Kalau kita lihat di googling atau di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti yang luas, ya. Digarisbawahi pemberian dalam arti yang luas. Jadi bisa berupa uang, berupa barang, berupa diskon, berupa komisi, berupa tiket perjalanan, berupa apalah yang dapat menguntungkan yang melayani gitu umpamanya. Kalau di PTSP. Jadi itu semuanya namanya gratifikasi. Yang bisa dikategorikan gratifikasi itu adalah apabila ketika kita menerima barang terkait dengan layanan kita. Paham ya? Iya. Contohnya pelayanan PTSP atau pelayanan yang dia lakukan di KUA gitu. Seperti tadi melayani orang ngurus bertawakil wali minta surat, dia ngasih uang kopi gitu. Nih buat kamu uang kopi. Nah, itu gratifikasi. Nah, berarti Bapak sebagai dari kacamata pengguna layanan, terkadang kan seperti yang saya katakan tadi, masyarakat kita masyarakat yang memang suka membalas budi. Kadang-kadang mereka merasa terima kasih apa cukup dengan kata-kata. Kadang-kadang mereka kan ingin, padahal maksud mereka baik nih Pak. Oh, saya berterima kasih dengan mengaktualkan dengan sesuatu, misalnya itu dah salah satunya misalnya memberi uang kopi seperti yang Bapak katakan. Padahal mereka maksudnya tulus nih Pak. Terus kita bagaimana menolak itu Pak biar pengguna layanan tidak tersinggung, pengguna layanan tidak sakit hati Bapak. Bagaimana itu Pak? Ntar dulu, kita kategorikan dulu ya. Yang namanya pemberian itu tidak semua serta-merta itu gratifikasi. Kan ada hal-hal yang bukan gratifikasi. Umpamanya pemberian di luar layanan itu nggak masalah. Seperti apa Pak? Seperti contohnya dia datang ke kantor ngasih, itu karena sosial aja, karena berteman gitu. Karena walaupun beda kantor, terus dia kesini, saya punya jajan nih, gitu. Makan yuk gitu. Itu bukan gratifikasi. Pemberian hadiah, pemberian karena ulang tahun, karena pernikahan anak, karena sakit, itu nggak masalah. Tapi yang wajar gitu. Ngasihnya yang wajar.
Berarti sekarang ini tergantung teknik kita berarti Pak, dari si pemberi layanan, bagaimana menolak yang santun, bagaimana menolak yang edukatif, begitu Bapak? Tapi tadi itu belum terjawab loh ya, yang katanya menyikapinya bagaimana? Menyikapinya itu ya kita harus tahu mana gratifikasi, mana tidak. Jadi kita sebagai pegawai negeri yang melayani masyarakat harus tahu mana itu gratifikasi, mana yang tidak. Harus sesuai regulasi juga. Iya, harus regulasi. Jadi kita bisa memilah, oh ini gratifikasi, oh ini tidak. Yang pasti yang namanya gratifikasi itu karena dia menggunakan layanan, terus kita diberikan imbalan. Pokoknya yang pemberian barang yang diberikan kepada kita karena kewenangan kita, karena jabatan kita, itu tetap gratifikasi. Mau sedikit, mau banyak, mau itu uang, mau itu barang, mau itu pura-pura ngajak makan bareng, tapi dia sudah tadi kita memberikan layanan kepada dia, Pak kita makan bareng nanti yuk. Padahal gara-gara kita kasih kemudahan padahal kita memang semuanya kita permudah karena sesuai SOP, tapi dia memberikan ini. Berarti komunikasinya Bapak ya? Iya. Biar nggak menimbulkan sakit hati kepada pengguna layanan ya Bapak ya, ketika ditolak. Oh maksudnya bagaimana menolaknya gitu? Menolaknya santun. Kalau dia memberikan sesuatu bukan terkait dengan layanan, ya kita terima. Tapi kalau dia memberikan sesuatu, baik itu uang, barang, komisi dan lain sebagainya, karena layanan kita, karena jabatan kita, ya harus kita tolak dengan sopan. Ya paling tidak kita mohon maaf, bilang terima kasih dulu, makasih atas ininya, mohon maaf Ibu, kita sebagai pegawai negeri tidak menerima pemberian karena itu sudah ada regulasinya, ada aturannya. Berarti memang di komunikasinya ya Pak? Karena kalau kita dikasih barang terus kita dikasih barang nih, kita tidak bisa menolak, pokoknya seperti yang tadi dibilang ya. Iya, sakit hati dong kalau kita langsung tolak umpamanya. Tapi dia ngasih kita ke rumahnya umpamanya, ke rumah kita maksudnya, bukan ke rumahnya. Dia langsung, kita nggak tahu, ya kita harus laporkan kurang lebih 30 hari. Nah mungkin sebagian masyarakat, petugasnya ini malah berpikir cuma sedikit, belum sampai miliaran nih, belum sampai triliunan nih, masih kecil-kecilan. Berarti bagaimana Pak dampak nyata dari praktek kecil yang terus dibiarkan Bapak? Saya contohkan ya, seperti namanya siapa sih cantik ini, lupa saya. Karena sudah Yohana Bapak. Yohana pengguna layanan, Bapak pengguna layanan, terus ada anak pejabat pengguna layanan, ada yang punya relasi pengguna layanan. Kita sama-sama antre nih umpamanya. Kita ngurus sesuatu ngantre, tapi kita datang duluan, tahu-tahu ada anak pejabat datang didahulukan. Ada yang punya relasi karena sudah biasa ngasih, didahulukan juga. Sakit hati enggak? Sakit Bapak. Sakit yang tidak berdarah Bapak. Sakit tapi tak berdarah. Iya, dampaknya itu masyarakat tidak ada rasa keadilan kepada masyarakat. Harusnya ketika memberikan layanan semuanya harus maksudnya sama posisinya. Sila kelima Pak ya. Iya, harus sama posisinya. Pokoknya dilayani dengan sama, porsinya sama, pokoknya semuanya sama, nggak boleh. Di mata ininya. Ya. Undang-undangnya Pak ya. Oke Bapak. Maaf ya saya agak belibet ngomongnya. dimaafkan. Oke, berarti dampak dominonya itu merusak mentalitas pelayanan Bapak ya. Iya, karena coba bayangkan kalau kita di sini gratis semua, tapi semua kita biasakan berbayar karena padahal seharusnya gratis. Adil nggak buat masyarakat? Tidak adil Bapak. Tidak adil, karena menurut masyarakat itu ngurus apa-apa itu gratis, ngapain harus bayar? Tapi kalau sudah terbiasa, kasihan orang yang nggak punya uang, terus ngurus sesuatu harus berbayar. Bayangkan, umpamanya cuman sekedar ngurus surat-surat,
semuanya pada ngasih uang kopi 50, 20 gitu. Kan lebih banyak pengeluaran nanti karena terbiasa. Iya. Nah, kemudian nih Pak, jika seandainya ada pengguna layanan yang melihat atau tiba-tiba dari si pemberi layanan menerima gratifikasi atau hadiah Pak, dan hadiahnya ini tiba-tiba datang ke rumah dikirimkan Pak, atau MBK-nya tiba-tiba ada notif sejumlah uang masuk Pak, itu gimana Bapak? Loh, tadi kan Bapak udah mengandaikan kalau ada yang ngasih, tapi kita tidak bisa menolak karena diantarkan ke rumah, kan sama saja kan? Nah itu Bapak bilang, ya harus dilaporkan minimal 30 hari kerja minimal. Harus ada pelaporannya. Kemana? Ke Gol KPK. Kalau tidak salah ada aplikasi gol.kpk kalau tidak salah ya. Di sana bisa dilaporkan. Langsung kita bikin kita isi formnya. Lalu ya udah kita laporkan gitu. Apa tarik kesimpulannya dari? Karena integritas, memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang adil. Sedangkan amplop hanya menguntungkan sesaat dan berisiko merusak kepercayaan masyarakat. Luar biasa sekali. Mohon tepuk tangan virtualnya. Nah, terima kasih banyak Bapak atas ilmu, waktu, dan sharingnya Bapak. Oke, siap. Sehat selalu Bapak ya. Amin, amin. Begitu juga dengan Dek Yohana ya. Iya Bapak. Nah, sahabat religi, demikianlah tadi diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat, dan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.